Support timnas, ngomongin timnas lagi. Jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi malam ini, tepatnya jam 1 dini hari. Mari kita saksikan, dukung perjalanan tim nasional Indonesia. Fans tim nasional Indonesia garis keras tentu saja menantikan pertandingan malam ini, dan ya mari kita dukung, kita saksikan. Kita akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan tim nasional Indonesia, utamanya di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan pelatih fenomenal Sintayong. Ada beberapa update surprise ya di tengah-tengah persiapan akhir tim nasional Indonesia jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Tentu saja ini menjadi berita positif menarik bagi kita semuanya. Yang pertama adalah surprise datang dari seorang Martin Paes. Dikatakan oleh Pak Sumarji bahwa seorang Martin Paes akan bisa tampil melawan Arab Saudi. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya, fans tim nasional Indonesia garis keras tentu saja menantikan ini. Debut pertama kali seorang Martin Paes bisa ditampilkan. Jadi saya pikir ya memang kalau dari informasi kan tidak dijelaskan secara detail. Pak Sumarji hanya bilang berdasarkan meeting koordinasi MCM ya. Dan ya kalau kita lihat kiblat ke belakang ya, seorang Esko PSSI Pak Arya mengatakan bahwa register maksimal tanggal 5 Agustus, dan ketika ini menjadi sesuatu yang berbeda ya kita tidak usah polemikan itu. Akan tetapi yang pasti kita semuanya senang, happy bahwa seorang Martin Paes bisa melakukan debut bersama tim nasional Indonesia, dan ini akan menjadi amunisi baru bagi seorang Sintayong. Terus kemudian update berikutnya datang dari Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia. Di kanal YouTube-nya tim nasional Indonesia ada 3 hal penting yang dikemukakan Sintayong. Yang pertama adalah yes, target tim nasional Indonesia sampai 2027 di tangan saya adalah mencapai 100 besar ranking FIFA dunia. Dan itu optimis seorang Sintayong akan bisa membawa tim nasional Indonesia jauh terbang tinggi dari sisi peringkat FIFA. Terus kemudian yang kedua, pernyataan menarik berikutnya dari seorang Sintayong adalah ya untuk di round 3 ini target posisi 3 atau 4 ya, itu berkali-kali dikemukakan, bahkan beberapa hari di kanal YouTube tim nasional Indonesia itu ditegaskan lagi bahwa target tim nasional Indonesia di round 3 ini adalah posisinya finish di 3 sampai 4. Terus kemudian yang menjadi menarik berikutnya adalah ketika ditanyakan peluang tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia, seorang Sintayong mengatakan kans atau peluangnya 20 hingga 30%. Jadi seorang Sintayong pun tahu diri, artinya ini menarik pesan ini. Jadi tidak memberikan ekspektasi tinggi bagi publik pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, akan tetapi dalam dorongan usahanya pasti akan lebih keras lagi, agar nanti ekspektasi dari fans tim nasional Indonesia juga tidak terlalu tinggi. Ya, dan menjadi pertimbangan lain juga ya, untuk bisa mencapai lolos itu kan butuh banyak hal, tidak hanya ya materi pemain memang yes berpengaruh ya, apalagi nanti ada materi tambahan amunisi baru ya, dan ini beberapa hari ke depan kita akan tunggu siapa yang datang ke Indonesia untuk bisa dilakukan naturalisasinya. Akan tetapi Sintayong juga bisa melihat dari historical juga, bisa lihat dari experience juga, bisa dilihat jam terbang juga. Dan yang pasti mentality berada di posisi di level itu. Ya, di level di mana tim nasional Indonesia bisa lolos. Saya pikir ini bukan sesuatu yang instan bagi perjalanan tim nasional Indonesia, akan tetapi bisa, ketika bisa diraih, ini akan menjadi wow, gempar dunia melihat tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia. Terus kemudian update berikutnya datang dari seorang Bang Jai Itses, didapuk menjadi kapten kesebelasan tim nasional Indonesia. Saya pikir penunjukan ini juga sesuatu yang bijaksana apa yang dilakukan Sintayong ya.
Jaitse sudah memperlihatkan bagaimana ketenangannya berada di lini depan tim nasional Indonesia. Clean sheet terjadi saat Jaitse tampil, terus kemudian bersama dengan rekan-rekan yang lain dia juga bisa memposisikan diri sebagai teman yang baik, partner yang baik. Terus ketika dia memberikan support para pemain, misalkan seorang Rizky Ridho atau pemain yang lain ya, Hernando ketika melakukan blunder, atau ketika Justin Hubner teringat dengan rekan satu yang ingin dinaturalisasi dulu, Noah menangis dan sebagainya, Jaitse memberikan support yang sangat bijaksana, sangat bijaksana. Jadi dengan segala macam kedewasaan dari seorang Jaitse, wajar jika pemain ini menjadi kapten kesebelasan dan kita support sepenuhnya. Bang Jai menyala abangku. Ya, terus kemudian kalau kita bicara tentang pertandingan malam ini, beberapa video saya juga sudah menceritakan, menjelaskan, mengulik, membahas berkaitan dengan susunan pemain atau perkiraan lini pertahanan, lini depan, lini tengah, dan sebagainya. Akan tetapi di detik-detik akhir jelang pertandingan ini ya kita blow up lagi, kita coba munculkan lagi update-nya ya, sehingga kita punya gambaran persis bagaimana tim nasional Indonesia akan bermain nanti malam, dan semoga saja hasilnya positif. Kalau kita bicara tentang target, apa yang dikemukakan Sintayong dan dikemukakan Jaitse sama. Tim nasional Indonesia akan berusaha mencuri poin di kandang Arab Saudi. Misi itu yang ada di tangan para pemain tim nasional Indonesia selama 90 menit. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara lini pertahanan atau di sektor penjaga gawang, semoga saja Sintayong memposisikan Martin Best untuk menjadi starting 11 sehingga bisa melakukan debutnya, dan itu yang kita tunggu-tunggu. Jutaan fans tim nasional Indonesia garis keras pasti menunggu itu, dan saya pribadi juga ingin melihat aksinya seorang Martin Paes bersama tim nasional Indonesia. Terus kemudian kalau kita bicara lini belakang, 3 center back, yang pasti Rizky Ridho akan ditampilkan, terus ada Jaitse, dan yang di sektor center back kiri nih menarik ya. Apakah memungkinkan Wahyu Prasetyo ya, atau bisa jadi seorang Nathan digeser ke belakang ya, atau seorang Calvin Verdong ditarik lebih ke dalam menjadikan center back bagian kiri, itu ada potensi. Ya, akan tapi kalau kita bicara 11 pemain dan 5 pemain pengganti, maka opsi itu bisa dilakukan. Taruhlah Nathan Cho ditarik ke belakang ya, berarti Calvin Verdong akan tetap berada di back kiri. Kemudian kalau kita bicara di back kanan, tim nasional Indonesia butuh ketenangan di dalam, utamanya di babak pertama. Maka ya spirit seorang Asnawi patut kita apresiasi. Perkembangan bersama Port FC di Liga Thailand menjadikan seorang Asnawi ya punya kans untuk diturunkan. Akan tetapi melihat lawannya adalah Arab Saudi ya, dan berada di kandang lawan, maka butuh mental, ketenangan, skill yang bagus untuk bisa menjadikan tim ini punya kepercayaan diri, dan pilihan itu sebenarnya jatuh pada Sandy Walsh ya. Sandy Walsh di kiri, di kanan Calvin Verdong di kiri, 3 center back di antara Rizky Ridho, Jaitse, Wahyu Prasetyo, jika berani Sintayong, atau memaksakan Nathan Cho berada di posisi tersebut. Atau bisa jadi Ferrari, tapi kayaknya enggak lah kalau Ferrari ya. Terus kemudian yang di posisi berikutnya ya, ini apakah menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 ya. Kalau menggunakan 3-4-3 berarti Ivar Jenner bersama Tom Haye menjadi duet yang menarik. Hanya saja di 2 pertandingan terakhir, saat melawan Filipina dan melawan Irak ya, Nathan duet dengan Tom Haye menjadi pengalaman yang menarik, dan Sintayong percaya diri dengan 2 pemain ini untuk bisa menjaga kedalaman di tengah sekaligus bisa mencairkan suasana saat melakukan penyerangan ya.
Terus kemudian kalau kita bicara lini tengah menuju lini depan, ya Tom Haye saya pikir lah ini punya pemain ya dirijennya, jenderalnya, profesornya. Ini. Semoga saja Tom Haye bisa tampil optimal ya, tidak gedodoran nafasnya. Semoga saya bisa menjaga ritme permainan tim nasional Indonesia agar bisa mengendalikan permainan dan tentu saja bisa mencuri poin di hasil akhirnya nanti. Kalau kita bicara di lini depan, ya yang pasti dapat satu tiket itu Ragnar ya, Ragnar, terus kemudian Rafael Strike bisa jadi nanti kombinasinya dengan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta biasanya jadi super sub ya, terus kemudian Marcelino juga biasanya mendapatkan tempat utama bersama tim nasional Indonesia, dan kejutan akan datang di antara Witan dan Egy Maulana. Ya, beberapa pemain ini sudah sering kali, formasi ini juga sudah sangat sering dilakukan oleh seorang Sintayong ya. Jadi saya pikir ini sudah menjadi hal yang paten. Yang menjadi menarik adalah beberapa gaya khas permainan tim nasional Indonesia, misalkan build up serangan. Sintayong mengatakan di dalam konferensi persnya bahwa tim nasional Indonesia hari ini datang dengan materi pemain lebih baik ya, dengan pemahaman strategi taktik yang lebih baik dan tentu saja kualitas yang lebih baik, dan itu memberikan peluang bagi tim nasional Indonesia untuk bisa build up serangan, terutama bagaimana memainkan bola di pertahanan sendiri untuk bisa memberikan ketenangan bagi semuanya. Seorang Jay Itzes, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Rizky Ridho ya, Nathan, Ivar, Tom Haye, saya pikir akan bisa memainkan bola di lini pertahanan sendiri ya, sambil menunggu situasi yang menarik bagaimana para pemain depan mencari posisi, berlari untuk bisa diberikan bola. Sesekali tim nasional Indonesia melakukan long ball ya, dan ini beberapa kali terbukti. Kita bisa melihat bagaimana Ragnar Oratmangun head to head dengan penjaga gawang Irak saat dilakukan long ball. Terus kemudian bagaimana seorang Rafael Strike juga bisa menciptakan gol melalui long ball juga dari Ivar Jenner waktu itu. Jadi, tapi hal-hal kayak gini tidak sering dilakukan. Paling dalam satu pertandingan itu 2-3 kali lah, tidak banyak hal ini dilakukan. Ya semoga saja kejutan ini timing ya, yang menjadi pembeda Sintayong dengan yang lain adalah kapan strategi ini dipakai. Ya, timing menjadi faktor penting bagi permainan tim nasional Indonesia. Terus kemudian yang menjadi kayak khas juga determinasi tinggi, etos kerja tinggi. Pemain tim nasional Indonesia masih muda, rata-rata 23,8 tahun, dengan energik. Saya pikir akan bisa membuat menjadi pembeda spiritnya itu tadi. Terus kemudian pendek merapat di dalam penyerangan, biasanya terdiri dari 5-6 pemain, juga menjadi hal yang menarik yang biasa dilakukan oleh Sintayong, di mana biasanya diakhiri dengan sprint pendek finishing atau sprint pendek cutback atau dengan beberapa kombinasi yang lain. Dan biasanya ada muncul satu pemain tak terduga yang memberikan passing. Kita bisa melihat bagaimana gol di Yordania waktu itu, seorang Rizky Ridho maju ke depan memberikan passing yang sangat bagus dan di luar dugaan. Witan menyelesaikan dengan baik. Itu juga dilakukan Marcelino juga bersama Witan, duet dengan Nathan dan sebagainya. Itu juga dilakukan saat gol Rafael Strike terjadi. Jadi kombinasi pendek merapat, terus kemudian ada finishing ya, itu biasa dilakukan. Yang menjadi menarik kapan itu dilakukan ya. Itu terus kemudian kombinasi antar back kiri dengan sayap kiri, back kanan sayap kanan juga menjadi ciri khas Sintayong ya. Kombinasi kedua pemain ini untuk bisa saling melengkapi baik di sektor menyerang maupun sektor bertahan, dan ini juga menjadi gaya khas Sintayong. Ya, dengan beberapa hal tersebut di akhir kalimat saya ingin katakan bahwa tim nasional Indonesia percaya diri menghadapi Arab Saudi. Terus kemudian berkaitan dengan hasil pertandingan, jika tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan, maka ini sebuah kejutan. Ya, ini akan membuat gempar dunia sepak bola. Jika pertandingan ini berakhir dengan seri, maka kerugian bagi Arab Saudi dan keuntungan bagi tim nasional Indonesia.
Dan jika ini berakhir dengan kemenangan Arab Saudi, maka ini menjadi hal yang biasa bagi Arab Saudi dan biasa bagi tim nasional Indonesia. Saya pikir ya peluang Indonesia untuk bisa memetik poin, mencuri poin, memaksa hasil imbang ada kans 30-40%. Semoga saja ada kejutan ya, spiritnya kita tunggu. Dan ya di akhir kata saya ingin katakan, apapun hasilnya, meski apapun hasilnya, entah itu menang, entah itu kalah, entah itu seri, kita tetap harus dukung tim nasional Indonesia, karena tim nasional Indonesia sedang membangun mimpi, mewujudkan mimpinya ke dalam realita untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kita akan update lagi hasil pertandingan nanti malam bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.